Perjalanan utusan MUI Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Oki Haji Muasni Mashkur SAGMPDI beserta rombongan menuju lokasi seminar di Gedung Islamic Center Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tanahku say cindo, ibu kota Oku Selatan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Oku Selatan Zona 4 Komering Raya yaitu Oku, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oki menggelar seminar pendidikan demokrasi dengan tema optimalisasi peran ulama dalam mensukseskan pemilu yang bertempat di Gedung Islamic Center Muara II, Jalan Muara II Liwa nomor 54 Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sabtu 11 November 2023. Nampak antusias peserta seminar sudah memadati ruangan seminar dari berbagai utusan MUI Zona 4 Komering Raya yaitu Oku, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oki. Seminar yang diadakan oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Oku Selatan ini menghadirkan 3 pembicara, yaitu Haji Ayik Farid Alaidrus, Sekretaris Umum MUI Sumsel, dengan judul Peran Ulama dalam Pendidikan Demokrasi Menjelang Tahun Pemilu. 2. Ervan Aziz, Esos MSI, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIPOL Chandra di Muka Palembang dengan judul Peran Ulama dalam Politik dan Demokrasi. Dan Ferry Wijaya SIP, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Oku Selatan, mengambil judul Sinergisitas Kesbangpol bersama pemangku kepentingan dalam rangka mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan kondusif di Bumi Serasan Seandanan. Menurut Kiai Haji Ali Puat SPD, Ketua Umum MUI Kabupaten Oku Selatan, yang sempat diwawancarai oleh awak media Cimut News Co.id mengatakan bahwa jajaran Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Oku Selatan Zona 4 Komering Raya yang terdiri dari Oku, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oki dalam rangka melaksanakan program kerja MUI Kabupaten Oku Selatan melaksanakan seminar pendidikan demokrasi dengan tujuan agar peran ulama dapat membantu pelaksanaan pesta demokrasi dan masyarakat sendiri tentunya diharapkan dapat mengikuti pesta demokrasi ini. Kami menyampaikan bahwa pada hari ini kami jajaran Dewan Pengurus MUI Kabupaten Selatan yang tergabung dalam zona 4 terdiri dari Oku Timur, Oku Batu Raja, Indo, dan Oki melaksanakan program kerja pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dan tahun ini sebagai tuan rumah adalah kami dari DPRUI Kabupaten Oku Selatan. Ada kegiatan pada saat ini yang akan dilaksanakan yaitu seminar pendidikan demokrasi yang tujuannya adalah agar peran Majelis Ulama Indonesia khususnya Zona 4 Komering Raya ini dapat membantu pelaksanaan pesta demokrasi kepada pemerintah dan masyarakat. Tentunya diharapkan MUI bisa menjadi penyejuk bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi yang akan datang. Haji Muasni Mashkur SAGMPDI, Ketua MUI Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyampaikan ucapan terima kasih kepada MUI Kabupaten Oku Selatan yang telah menginisiasi adanya seminar pendidikan demokrasi.
giliran Oki akan mengundang. Pada kesempatan yang sama, Haji Aik Farid Alaidrus dalam wawancara eksklusif bersama Cimut News Co.id mengatakan bahwa dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, peran ulama ini harus berani mengatakan yang hak itu hak, sedangkan yang batil itu batil. Karena pemilihan umum itu pada intinya akan memilih pemimpin. Maka pemimpin yang kita kehendaki adalah pemimpin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Apabila ini dilaksanakan, maka saya yakin tidak ada penyimpangan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara tercinta Republik Indonesia ini. Satu, bahwasanya dalam pemilihan umum 2024, para alim ulama itu harus berani mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Karena pemilihan umum pada intinya adalah akan memilih pemimpin, maka pemimpin yang kita kehendaki adalah pemimpin sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apabila ini dilaksanakan, maka saya yakin kalau kita memiliki pemimpin yang mempunyai tipe seperti Rasulullah, insya Allah tidak akan ada penyimpangan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara di negara yang tercinta Republik Indonesia ini. Maka kita mengharapkan agar para alim ulama, para ustadz kembali memposisikan dirinya sebagai ulama. Kembali memposisikan dirinya sebagai ulama, bahwa dia sebagai ulama itu di samping berilmu juga mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimiliki itu amalnya bertentangan dengan ilmunya. Sekarang kan banyak yang terjadi satu penyimpangan karena adanya hal-hal yang mungkin hal ini menyebabkan ulama itu berubah pendapat karena adanya pemberian. Ini supaya dihindarkan. Adanya pemberian, ada dianterin ini, dianterin itu, sehingga fasilitas kami harapkan agar para ulama yang sekarang ini betul-betul menjadi ulama. Jangan ulama ulsu. Ulama ulsu itu berat. Dia menyatakan ulama, tapi amaliyahnya tidak amaliyah ulama. Saya kira itu kita harapkan agar para alim ulama kembali memposisikan dirinya sebagai ulama yang sebenarnya. Pemirsa, mari kita simak bagaimana jalannya acara seminar pendidikan demokrasi. Selamat menyaksikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kebetulan saat ini kita diberi tugas untuk menyampaikan bahwasanya pendidikan demokrasi. Maka di sini kita beri judul adalah peran ulama dalam pendidikan demokrasi menjelang tahun pemilu. Itu yang diminta oleh panitia. Maka apabila kita berbicara masalah ini, bahwasanya dalam materi atau topik bahasan ini ada 3 hal pokok yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah apa itu demokrasi.
Yang kedua, apa itu pemilu? Yang ketiga, apa tugas atau peran ulama dalam pendidikan demokrasi? Bapak-bapak dan saudara-saudara, para ustaz, para kiai, kiai muda yang hadir dalam tempat ini, saya sangat bangga bahwasanya dengan adanya kehadiran ini, maka para dai, para ulama mengetahui apa itu demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Khalifah atau yang namanya khilafah. Akhirnya khilafah ini hilang setelah Mustafa At-Taruq dari Turki itu runtuh. Maka muncullah sistem pemerintahan yang modern yang namanya pemerintahan demokrasi. Tapi masih juga ada yang sistem kerajaan seperti Saudi Arabia, sistem Ratu Elizabeth di Belanda dan di Inggris, itu masih mengandung hal yang sama. Sehingga demokrasi yang ada sekarang ini, maaf ya saya nggak baca teks lagi karena memang saya selalu tertipu di sini, bahwasanya kita menganut paham yang namanya trias politika. Apa trias politika? Tiga pemisah kekuasaan. Pertama adalah eksekutif, presiden dan lembaganya. Kedua adalah legislatif, DPR, DPRD dan sebagainya, sampai kepada DPRD tingkat kabupaten kota. Yang ketiga adalah yudikatif, yang mengatur tentang hukum dan perundang-undangan. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, para kiai, para asatidz yang hadir, maka kita sebagai ulama, kita harus paham tentang politik. Kemarin waktu ada hari santri di Kabupaten Lahar, hadir wakil ketua MUI pusat dan juga tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud. Dia membuka tentang fikih siasat, fikih tentang kekuasaan, tentang politik. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa agama harus dipisahkan dengan politik, salah. Karena fikih siasatnya. Kalau perlu nanti Kiai Marsudi Suhud dipanggil ke sini. Dia tokoh NU dan dia wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Karena orang yang tidak tahu siasat
Madinatul Ilmi wa Ali Babba. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Islam komprehensif, sangat semuanya ada. Bagaimana mengatur itu? Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia bisa membangun ekonomi yang hebat? Kalau bisa kiai punya usaha. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri. Mungkin yang tahu pondok pesantren Sidogiri punya aset triliunan dalam usahanya, sehingga dia tidak perlu bantuan dari pemerintah. Jadi Islam mengajarkan bukan hanya kita bagaimana belajar Al-Quran, hadis dan sebagainya, tapi juga belajar masalah ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu kedokteran Islam yang menemukan dengan Ibnu Sina. Ilmu tentang matematika ditemukan algebra. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai suatu pengetahuan yang luas, bukan hanya masalah kita memang ini wajib. Yang wajib pokok bagaimana kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, fikih dengan kitab-kitab kuningnya. Saya sangat familiar dengan Ustaz Somad, karena Ustaz Somad itu satu daerah dengan kita dari Purworejo, dan kakek kita itu yang mendirikan pondok pesantren Bulus Al-Imam. Dia waktu pertama kali para santri yang namanya Haji Sorga dari Jurumiyah, Alfiyah dan sebagainya. Itu wajib, karena itu akan menentukan bagaimana menentukan hukum di dalam perilaku manusia, baik hablum minallah walaupun hablum minannas. Oleh karena itu, kita sebagai ulama, kalau bisa kita kuasai dalam kegiatan. Karena perlu saya sampaikan, hasil Kongres Umat Islam tahun 2015 memutuskan adanya 3 hal. Pertama, memperkuat potensi politik umat Islam, sehingga umat Islam bisa mengatur negara, bukan diatur oleh yang lain. Meningkatkan potensi ekonomi, sehingga ekonomi tidak dikuasai pihak lain. Karena 80% ekonomi Indonesia dikuasai pihak lain. Indonesia hanya sekitar 20-15%. Bagaimana meningkatkan potensi sosial budaya? Mas media dikuasai oleh mereka. Umat Islam tidak punya potensi mas media. Maka demokrasi yang kami sampaikan tadi oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini harus bisa diterapkan. Karena di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana tujuan negara adalah mensejahterakan hukum, mensejahterakan kesejahteraan dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Dan kalau kita lagi, kenapa negara kita ini merdeka? Maka dalam alinea kedua, ketiga, kalau kita baca, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas
didorongnya keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia ini menyatakan kemerdekaan. Itu demokrasi. Berarti itu suatu statement pendiri bangsa bahwa kemerdekaan bukan hanya perjuangannya, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu poin yang ketiga. Kenapa ada yang ketiga? Karena ada tadinya yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ini pendidikan politik dalam sekitar demokrasi dan sekitar. Maka pendidikan demokrasi kita harus kita ketahui tentang bagaimana mekanisme demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum. Anggota DPR, DPRD, DPD dengan pemilihan pilpres, pileg, dan pilkada. Ada 3 tatanan demokrasi di Indonesia saat ini. Ada namanya pileg untuk ada namanya pilpres, wapres untuk memilih presiden dan wakil presiden. Adanya pileg pemilihan legislatif, baik itu DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota melalui pileg. Dan yang ketiga, yang tadi kita katakan ada trias politika, adanya yudikatif. Yudikatif ini ada beberapa, ini diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka menjadi adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri, Panglima TNI, semua diusulkan oleh eksekutif, disahkan oleh. Ini proses demokrasi yang ada di Indonesia. Mari kita kaji kembali di dalam pemilihan umum yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Sekarang sudah ada pencalonan legislatif yang sudah menjadi DJT, calon tetap, ya, daftar calon tetap anggota legislatif. Kemudian calon presiden dan wakil presiden tinggal ditetapkan. Bagaimana ini prosesnya? Karena kebetulan saya ini pernah menjadi anggota DPRD waktu itu, pernah menjadi panitia pelaksana pemilu, sehingga sebagai praktisi dan mungkin juga kita mempunyai pengetahuan tentang politik karena saya dididik terakhir di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Kami hormati, terakhir masih kami berikan kesempatan singkat sekali. Mungkin dari paparan beliau tadi ada yang penasaran. Kami berikan 1 orang penanya untuk mewakili keseluruhan. Karena jawabannya saya akan juga. 1 orang penanya, kami serahkan kepada Habib. Gimana Habib? Habib, silakan. Silakan. Mohon maaf ya.
demokrasi di Indonesia ini belum sempurna, belum from by for profit, tapi for themselves atau for the personal interest, hanya untuk kepentingan pribadi. Kenapa terjadi seperti ini? Karena sistem pemilu sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka mendatangkan problem yang apa yang paling nyata adalah money politik, sehingga ukuran kelayakan bakal apakah itu BPN presiden budgeting, sehingga banyak kaidah yang untuk memulai maju wilayah. Kemudian money politik ini juga berdampak munculnya hukum yang bervariasi. Pertama, al-hukum bima wasimika, kemudian al-darurat waktu bima makhluk dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait dengan money politik? Karena pada kenyataan kegiatan politik yang ada di negara kita ini semuanya indikatornya dan kualitasnya belum menjadi baik. Yang kedua, ketika musim politik, maka hukum ini tidak pernah ada yang pasti dan tegas. Dalam forum ini mungkin perlu kita membuat sebuah klausul atau sebuah kesepakatan MUI maupun rakyat membuat sebuah putusan atau fatwa terkait dengan politik ini. Kira itu sedikit dari apa yang perlu kami ingin perjelas. Kemudian ada teori from paper, by paper, and for paper. Tapi realita pelaksanaannya ini belum. Karena kondisi yang demikian ini, maka tanya kepada diri kita, apakah pemerintahan yang sekarang ini perlu adanya suatu perbaikan pada pemilu yang akan datang? Maka untuk memperbaiki pasti harus berubah. Karena apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti di Riau, di Maluku, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, itu sekarang adalah konsep daripada for people. Tapi for siapa ini? Untuk siapa ini? Gak mungkin saya buka nanti menjadi suatu permasalahan dan kita sudah tahu persis adalah bahkan cenderung ikut campurnya daripada para pejabat di negara kita sendiri. Kalau dilihat itu kan terbuka sampai akan memindahkan semua dengan paksa. Ternyata PT-nya adalah milik si Fulan dan milik si Fulan, yang investasinya dari negara Cina. Jelas. Ini maka itu ini perlu adanya. Kalau kita akan lebih baik, berarti harus adanya
Itu satu. Kedua, masalah saya kira ini sudah masalah klasik. Hukum ini boleh dikatakan timbulnya ketidakadilan. Maka Sobat Nasution mantan Kapolda Sumsel terus menjadi kepala BNPT menyatakan selama penegakan hukum tidak adil maka radikalisme dilakukan. Kalau ada kesenjangan ekonomi maka radikalisme atau perbedaan ini akan maka kalau kita berbicara jujur, kalau kita akan memperbaiki harus dari atas. Melarang judi di Kabupaten Oku Selatan, walaupun dilarang kalau bupatinya itu judi, tidak akan terjadi. Jadi dari atas baru turun ke bawah. Bagaimana kita ini sekarang? Bagaimana kita akan memperbaiki dapat dari atas? Baru turun ke bawah. Maka dua manfaat. Ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita amanah untuk memilih amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka agar hukum bisa bukan hanya tajam ke bawah, tapi bisa juga tajam ke atas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas waktu kita yang sudah terbatas ini. Kami ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yai hari ini. Luar biasa, Masya Allah, kami membuka pemahaman kami lebih mendalam tentang demokrasi, dan itu tentunya sangat berguna bagi kami nanti ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kami tanyakan, yang pertama, untuk memilih calon pemimpin yang sidik, amanah, tapi khotona tadi, boleh tidak kita sebagai ulama ikut mengkampanyekan di tengah-tengah masyarakat? Dalam hal ini mungkin kriteria pemimpin-pemimpin yang mendekati dengan kriteria sidik, amanah, tapi khotona. Lalu yang kedua, bagaimana dengan sistem demokrasi? Mungkin menyambung dengan yang disampaikan oleh saudara sebelumnya tadi, bahwa kami baru saja buka googling itu, untuk anggaran pemilu 2024 itu saja tembus angka 70, sekian T. Ya, jadi untuk satu kali putaran saja pemilu kita di Indonesia itu tembus 70 triliun. Apakah itu tidak termasuk ke dalam kategori inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin? Bagaimana kalau misalnya, bagaimana pandangan Kiai kalau misalnya sistem pemilihan presiden atau pemilihan terutama presiden itu dikembalikan lagi seperti pemilihan zaman dulu, itu ditentukan oleh MPR misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Jamaluddin dari MUI Maradua. Ada dua pertanyaan, langsung akan dijawab oleh Habib. Terima kasih. Ini selalu menjadi pertanyaan. Bahkan saya kira kalau sidik amanah dan khotona itu sudah lengkap, termasuk masalah akhlak, karakter, perilaku, sopan. Apalagi di dalam Rasulullah SAW di dalam kata-kata beliau mengenai agama, innama bu'istu liutamima makarim akhlak. Jadi boleh, saya kira boleh. Para kiai mana hal persoalan itu. Nah, nanti kalau orang yang tanya, nanti ditanya, kira-kira orangnya yang mana? Jangan kalau di dalam masjid itu nanti kan ada larangan ya, peraturannya
nyebutkan kriteria tadi termasuk sidik amanah reksadana dan kriteria lain yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak. Yang kedua, supaya pemilihan itu jangan lagi pemilihan langsung yang sekian juta. Ini karena memang kemarin dulu itu kekeliruan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45, sehingga MPR tidak berfungsi, MPR mandul, tidak ada GBHR. Kalau dulu pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang diharapkan oleh para pendiri republik, musyawarah. Walaupun juga ada pemilihan suara, tapi kan tidak melibatkan rakyat sehingga money politik atau riswah ini menjalar sampai ke rakyat kecil. Sebetulnya di Fatwa MUI di Tasikmalaya tahun 2012 juga menyampaikan suatu keputusan pemilihan secara langsung lebih banyak musadaknya, ya, lebih banyak jeleknya, matorotnya dan ada manfaat. Seharusnya ini dilakukan oleh pemerintah diubah undang-undang itu. MUI sudah menyarankan bahwasanya kalau bisa nggak usah pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung banyaklah matorotnya atau musadaknya daripada manfaatnya. Saya kira itu. Yaitu akan kami bacakan kurikulum kitanya, data pribadi narasumber kita, nama Ervan Aziz Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di antara catatan sejarah peran ulama dan peran kiai dalam ikut serta di dalam politik itu yang populer adalah beberapa waktu lalu yang barusan kita lihat yang populer, yaitu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober menjadi tonggak sejarah. Tonggak sejarah waktu itu setelah deklarasi kemerdekaan Agustus dan kita ingin diinvasi lagi, dan Presiden Soekarno memutus untuk menghadap kiai, kebetulan kiainya kita berdiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Mbak Semasa. Sampaikan putusan dari Mahkamah, menyampaikan ke beliau bahwa untuk tetap menjaga eksistensi negara Indonesia di hadapan dunia, tentunya ketika ada agresi militer itu akan harus berhadapan. Tapi kata Bayai, tunggu nanti kita rapat. Akhirnya rapat masyarakat, mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Muhammad Sekolah, Mbah Kiai Bisi Samsul, dan Mbah Kiai Abbas Cirebon Bunten. Rapat itu tanggal 22 Oktober sehingga melahirkan fatwa resolusi jihad. 24 resolusi jihad bahwa bela tanah air adalah bagian dari resolusi jihad inilah yang disampaikan di seluruh radio sehingga membakar seluruh pejuang-pejuang dari kelompok-kelompok santri dan ulama untuk melawan agresi Belanda waktu itu, dan akhirnya memutus perang di 10 November, perang Surabaya. Ini salah satu bukti sejarah
bahwa ulama berperan aktif. Ulama ikut mewarnai sebelum mereka sampai sekarang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, sehingga dengan adanya sudah lihat 2 Oktober pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan buat Presiden itu, maka dibutuhkan tanggal 22 Oktober menjadi hari santri nasional. Itu cikal bakalnya, dan sejarah dunia mencatat bahwa 22 Oktober 1945 itu ada faktor Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, selanjutnya politik ini sebenarnya tidak cuma di kalangan ulama, di kalangan orang biasa pun ketika bicara politik, sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam keseharian kita itu sudah pendekatan sudah mulai dari manusia lahir, jebret lahir sudah melekat di dalam dirinya kebijakan politik sampai manusia tua. Manusia lahir apa? Kalau lahir biasanya anak-anak itu biasanya ada semacam surat keterangan melahirkan, menjadi salah satu dokumen yang pertama kali untuk bayi yang baru lahir, ada surat keterangan melahirkan untuk mengurus keluarga dan lain sebagainya. Artinya apa? Surat melahirkan itu ada perjanjian. Artinya begitu bayi lahir itu sudah harus didekatkan dengan kebijakan sampai manusia wafat. Maksudnya apa? Harus ada surat akte kematian untuk melengkapi dokumen-dokumen yang istri atau suami atau anak yang masih hidup. Artinya kita wafat pun dikuburkan kebijakan politik sudah harus tetap kita lakukan. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang hidup di Republik ini harus paling tidak belajar ilmu politik, minimal paham ilmu politik. Bukan berarti ketika kita belajar atau paham ilmu politik kita harus terjun ke politik praktis, tidak. Bukan seperti itu. Tetapi karena semuanya yang ada di Republik itu merupakan kebijakan politik, maka kita paham paling tidak kita tidak terpimpin oleh politik. Nah ini yang menjadi dasar hidup kita di Republik Indonesia dengan sistem politik yang ada. Ibu-ibu, lipstik ibu-ibu. Sekarang apa yang kalau ibu kita yang bukan berjalan politik, semuanya berjalan politik. Lipstik ibu-ibu misalnya, bicara politik ibu-ibu. Karena di dalam perbuatan sebelum produksi lipstik ibu-ibu itu tertera fatwa halal, jangan politik. Sudah itu di sini juga harus melengkapi surat dari BPOM bahwa kandungannya tidak membahayakan segala macam. Seluruhnya yang melekat di tubuh kita, mulai pakaian kita, semuanya, mulai dari air minum yang kita minum, semuanya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, politik ini harus kita pahami. Kita tidak boleh lagi, apalagi kita semua adalah salah satu masyarakat yang ditokohkan di daerah masing-masing. Dalam sejarah banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang telah melakukan kegiatan-kegiatan politik seperti yang kita tahu bahasa Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Zainal Mustafa, Abu Salih,
40 diangkat sebagai rasul, beliau politik, beliau memimpin dalam kurun 23 tahun mereka. Rasulullah sudah menguasai dunia dan sampai sekarang. Karena Muhammad SAW sampai sekarang masih terdaftar sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang zaman sampai saat ini. Itu pun berkat beliau. Politik itu pada hakikatnya munusi. Politik itu pada hakikatnya munusi. Kalau ada orang sampaikan ke sahabat-sahabat yang ingin berjuang politik, saya sampaikan ini ada dasar di dalam jiwanya itu munusi. Karena hakikat politik itu munusi wong. Berpolitik praktis itu munusi wong. Bukan begawi, tapi sebuah pengabdian untuk munusi wong. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya di dalam mengenal politik, kita ini sebenarnya kalau ditanya politik macam-macam jawabannya. Saya kalau tanya mahasiswa saya sebelum saya masuk, saya tanya dulu politik apa yang ada di frame dari politik apa? Mahasiswa saya sampaikan politik itu jam, ada yang politik itu pengabdian, ada politik itu ngomong korupsi, ada politik itu yang sering dilihat. Jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, makanya saya sampaikan ke mahasiswa saya, makanya kita belajar politik sehingga frame kita melihat politik itu tidak serendah yang dipikirkan ketika kita belum memahami politik. Bicara tentang politik, mungkin kita langsung berpikir tentang partai, presiden, pemilihan umum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintah ini. Padahal dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkup terkecil seperti keluarga saja, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berpolitik. Anak kecil yang di rumah kita, itu sudah melakukan konsep-konsep politik sebenarnya. Dia merengek-rengek ketika jalan ke pasar, melihat sesuatu yang dia ingin, miliki, dia merengek-rengek dengan gaya merengeknya meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan. Sebenarnya itu sudah politik, sudah politik. Dia mensiasati agar kemauannya itu untuk diikuti, oleh orang tuanya diberikan sesuatu. Pada dasarnya itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di dalam secara etimologi, kalau politik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya polis, yang artinya sendiri adalah satu kota yang memiliki satu negara. Jadi ketika ngomong politik dari perdagangan Yunani itu bicaranya sudah bilang negara atau di Yunani pengertian politik juga dulu berkembang yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa tercapai kebaikan bersama. Jadi sebuah proses yang dikumpulkan dalam satu buah forum dengan ide-ide untuk disetujui dan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa baca politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau negaraan seperti sistem pemerintahan. Jadi kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik itu adalah sebuah pengetahuan ketatanegaraan dengan pendekatan sebuah sistem di setiap negara masing-masing. Selanjutnya, pada konteks negara modern seperti Indonesia ini kan sekarang negara sudah negara modern. Kalau urusan politik Indonesia tidak perlu dibicarakan lagi. Kita adalah negara yang partai peserta pemilunya selalu paling banyak. Amerika Serikat aja cuma ada 2, Republik dan Demokrat. Di negara-negara lain
juga motivasinya untuk kemaslahatan dan kemajuan negara ini. Jadi kalau masalah politik di Indonesia ini memang negara lain belajar kita. Kita tidak pernah ada urusan politik berkepanjangan berlarut-larut sehingga rusak tatanan negara Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam politik tentunya ada partai politik. Ada partai politik. Karena partai politik ini adalah elemen penting, elemen dasar untuk menuju negara demokrasi seperti kita ya. Dan kan ciri-ciri dari partai, ciri utama partai politik, dia beredar dalam masyarakat, melakukan kegiatan terus-menerus, usaha pertahanan kekuasaan, ikut dalam pemilu dan mempunyai ideologi atau identitas partainya itu sendiri berdasarkan pemahaman kurs partai itu sendiri. Makanya kalau di Indonesia ini ada yang ideologi agama, ada yang nasionalis, ada yang religius, tinggal semuanya menurut pemahaman pemilih partainya tersebut. Cuma satu yang bisa hidup di negara Indonesia, yaitu yang pernah memutus undang-undang komunis, sistem komunis. Ini sebuah sistem politik juga sebenarnya, tapi ini tidak bisa hidup di negara Indonesia karena negara Indonesia kita berdasarkan Pancasila yang sudah pertama kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita berkeyakinan partai komunis yang dianut oleh beberapa negara akan tidak bisa hidup, tidak akan berkembang di negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam sebuah rangkaian politik ada juga sistem politik. Sistem ini kalau dianalogikan seperti kendaraan bermotor. Kita contohkan kendaraan bermotor itu sebuah sistem. Dia ada rodanya, dia ada klaksonnya, dia ada kusennya, dia ada bensinnya, ada mesinnya. Sebuah sistem ini bekerja bersama. Kalau di motor itu sebuah sistem ini bekerja bersama sehingga bisa menghantarkan tujuan motor tersebut. Tetapi ketika dalam sistem ini satu saja, sistemnya yang tidak bisa yang bermasalah. Misalnya roda adalah sebuah sistem di motor, rodanya nggak ada, motor ini nggak bisa jalan menuju tempat tujuan. Atau motor itu tidak ada spion, tidak ada lampu, bisa jalan, tapi tidak maksimal menuju tempat tujuan. Jadi sebuah sistem politik ini harus laras, karena satu saja yang bermasalah ini tidak akan bisa menuju ke tujuan. Seperti sistem politik yang dianut oleh negara kita, yaitu pemerintahan yang sepertiganya, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Ini sebuah sistem politik yang dibangun untuk peradaban Republik Indonesia ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam politik itu banyak ajaran atau banyak ajaran. Kalau seperti kita ini mengatur politiknya demokrasi. Kalau demokrasi ini ada yang presidensial, ada yang monarki kerajaan. Tapi dalam di Indonesia ini kita sendiri berdasarkan azas yang kita pakai dan demokrasi. Apa demokrasi itu? Demokrasi itu kedaulatan yang paling tinggi di Indonesia ini adalah rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi rakyat adalah elemen paling penting, di dalam negara demokrasi yang dilegitimasi melalui pemilu dalam 5 tahun. Jadi pemilu 5 tahun itu melegasi
berjalannya sistem politik dalam pemilu dan pemilu yang diikuti oleh partai-partai politik. Jadi sorry saya agak dulu saya pesan tapi katanya masih sebelum mau lupa. Saya akan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya ada namanya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat didefinisikan juga sebagai keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Keterlibatan kita semua. Kita mencatat partisipasi politik kita ketika pemilu. Kita catat dari penyelenggara pemilu, dari KPU Bawaslu. Kita catat sulit untuk tembus di angka 80% partisipasi masyarakat. Masyarakat yang mau ikut nyoblos, yang mau ikut pemilu, itu cenderung di bawah angka 50%. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang partisipasi sampai 50%, justru di bawah. Nah, partisipasi politik, partisipasi inilah Bapak Ibu sekalian sebenarnya yang paling kompeten untuk menguatkan, untuk menaikkan partisipasi itu adalah kita semua para tokoh agama, para ulama. Karena ulama ini kan selain punya tanggung jawab untuk melakukan pengajaran kepada masyarakat, tapi ada tanggung jawab lain untuk lingkungan sosial politik, yaitu menentukan masyarakat ketika terjadi konflik-konflik politik, konflik-konflik interest antara satu dengan yang lain, dan juga peran ulama salah satunya untuk memberikan pencerahan masyarakat untuk mengikuti proses-proses politik di Indonesia. Kalau salah, yang itu pernah memberikan fatwa yang tidak lolos itu apa ya? Pernah saya baca. Ya, jadi memilih pemimpin itu betul-betul wajib hukumnya. Karena dari beberapa pemimpin dan beberapa pemimpin yang baik tentunya ada yang terbaik menurut keyakinan kita. Karena kita semua para ulama, para alim, para santri, ketika kita tidak berpartisipasi lebih terhadap dunia politik, maka politik kita ini, jabatan-jabatan politik akan riskan, akan dipegang orang-orang yang di luar kelompok. Makanya kita para santri, para Islam sosial umumnya diharapkan didorong ikut berpartisipasi di dalam menentukan pilihan-pilihan politik, di antaranya pilkada, pileg di Bali semaksimal mungkin. Kalau bisa angka partisipasi yang lagi kayak tahun-tahun yang lalu, periode lalu, hasil laporan yang 50%, kalau bisa kita naikkan sampai angka 80% partisipasi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pegawai. Di sana dicantumkan tentang jabatan politik ini banyak sekali. Jabatan politik adalah jabatan yang dihasilkan melalui proses politik. Jabatan politik itu adalah jabatan yang dihasilkan melalui proses politik. Proses politik kita apa? Yang kita alami adalah pemilihan, legitimasinya pemilihan. Jadi ada pilkada sebelum pilkada kita menentukan pilihan kita memilih nanti menjadi bupati, itu jabatan politik. Memilih DPR, nanti DPR menjadi anggota DPR, nanti itu jabatan politik. Jadi jabatan politik kalau undang-undang ini mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR. Nah, kalau seperti Pak Camat, jabatan politik tidak ada. Pak Camat, Pak Camat, Pak Lurah. Kalau Pak Kades jabatan politik, karena dia dipilih melalui proses politik. Tapi kalau Pak Lurah, Pak Camat itu bukan jabatan politik, bukan jabatan politik, karena mereka dulu menjadi camat, menjadi lurah, tidak
melalui proses politik, proses pemilihan. Tapi beliau adalah perpanjangan tangan yang ditunjuk langsung oleh pejabat setingkatnya yang ada di atas. Seperti menteri juga kan bukan jabatan politik yang dipilih berdasarkan politik, tetapi jabatan yang bukan di politik itu untuk memperolehnya tetap harus melakukan komunikasi politik yang dilakukan. Makanya menteri kita bukan dipilih oleh rakyat proses politik, tapi dipilih oleh presiden, tapi rata-rata pimpinan partai politik, karena terjadi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik atau kelompok masyarakat ke presiden sebagai pemegang mandat menentukan pembantu-pembantunya komunikasi politik, tapi tidak melalui proses-proses politik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya para ulama dalam politik dalam kedudukan sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Ulama dapat memperkokoh etika moral dan spiritual serta mencerahkan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam. Dalam dunia modern, peran dan fungsi dan tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan. Ulama merupakan figur yang memiliki peranan sentral tidak akan tergantikan. Peran ulama itu tidak akan pernah tergantikan. Justru ulama dalam pesan dusun, ulama dalam pesan desa, ulama peningkatan kecamatan, kabupaten, termasuk ulama di nasional. Karena masyarakat kita kecenderungannya lebih taat, lebih patuh, lebih menjalankan apa yang diketuakan ulama dibanding umat kadang-kadang. Jadi peran-peran umat yang bilang ini belum tentu ada masyarakat semuanya ikut melaksanakan. Tapi ketika ulama yang sudah memfatwakan ulama yang sudah sampai umatnya, keyakinan masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang diarahkan oleh umatnya, ulamanya akan cenderung tinggi partisipasinya. Jadi peran ulama ini sangat strategis. Oleh karena itu di dalam ini sebentar lagi kita ini sudah mau masuk proses kampanye terbuka tanggal 28 besok, itu sudah masuk kampanye terbuka. Tanggal 14 Februari kita sudah melakukan hajatan nasional kita dan besar dalam itu. Peran kita, kesadaran kita mulai kita tingkatkan untuk masing-masing untuk masing-masing tingkatan untuk memberikan arahan dan fatwa-fatwa dan pendekatan moral kepada masyarakat dan lingkungannya secara masing-masing, sehingga proses kampanye ini akan berjalan lancar. Pemilu di 2014 Februari nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Akan memberikan pertanyaan dan yang dianggap benar dalam menjawab akan diberikan progres atau kemenangan dari nasional. Baik, silakan yang ingin bertanya. Nama Muhammad Zaid dari MUI Kabupaten Bogor. Perlu menanyakan beberapa hal atau satu hal. Namun saya awali dulu dengan bahwa saya berterima kasih kepada sudah memberikan pencerahan terhadap kami, khususnya mengenai deadline dan catatan bersama yang untuk pendidikan demokrasi. Ada satu hal yang sampai saat ini menjadi kegelisahan secara pribadi, bahwa sudah hampir 2 dekade pemilu yang dilaksanakan dan akan tambah lagi 5 tahun atau tahun 2024 akan segera melaksanakan pemilu lagi. Ada satu kekhawatiran, kegelisahan bahwa ada semacam pergeseran nilai terhadap pelaksanaan
di kalangan masyarakat. Sekarang ini sudah begitu kental bahwa di dalam masyarakat itu karena ada fenomena atau penjelasan bahwa ini adalah pesta rakyat, maka ini menjadi satu momentum bagi rakyat untuk berpesta ulang dalam tanda petik, sehingga muncul apa yang dinamakan NPWP, nomor piro wali piro. Nah ini fenomena ini bagaimana penjelasan dari sumber supaya ini kalau kita dari ini jelas bahwa yang nyuap dan yang disuap itu masyarakat. Nah di masyarakat mungkin paham, mungkin mengerti, tapi tidak sadar. Nah itu bagaimana? Kedua, mengenai demokrasi harus dulu sering demokrasi. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang dulu kalau ada di depan ini menjadi kebijakan tidak besar dan korbannya masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Ketika hasil dari pemilu itu melalui hal-hal yang tidak dibenarkan, misalnya dengan syarat pajak, kita cenderung mengatakan integritasnya kita menjadi pejabat publik. Kalau pikiran harus dilapor, harus sekian itu juga kadang-kadang balik ke ilmu apa? Nah, ketika kita mau balik ke ilmu apa itu, yang pikiran motor kita pola yang menduga-duga, sebetulnya itu balik ke dari hal yang tidak dibenarkan juga tadi sudah ngomong. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya dalam tatanan politik kita sudah Republik Indonesia itu sudah ada namanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini independen pada dasarnya, pada dasarnya independen. KPU RI, di situ ada KPU RI dan seluruh turunannya, KPU provinsi, KPU di kabupaten kota, PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa, dan KPPS tingkat KPPS. Ini turunan dari penyelenggaraan KPU dan penyelenggaraan KPU. Setelah itu ada lagi negara memberikan satu dua lembaga yang fungsi menjadi untuk mengawasi. Ada namanya Bawaslu. Ada Bawaslu mulai dari Bawaslu RI sampai di pemantau TPS sampai di pengawasan tingkat TPS. Setelah itu di negara kita juga ada DKPP. DKPP ini untuk menerima atau memeriksa pengaduan tentang kecurangan atau keberpihakan yang dibuktikan dengan bukti cukup yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang KPU, jajaran turunannya maupun Bawaslu dan jajaran turunan. Tetapi memang di sana sini masih ada beberapa kelemahan dan kurang. Tapi paling tidak koridor-koridor untuk menuju pemilu yang jurdil itu sudah disiapkan elemennya oleh negara ini. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi tidak bisa elemen-elemen atau badan-badan yang sudah dibentuk oleh negara untuk memperlancar pemilu ini akan dapat terlaksana tanpa ada partisipasi dari kita sendiri.
ada partisipasi khususnya dari kita para tokoh masyarakat atau agama yang ada di seluruh level PKK. Memang berat, karena kalau kita ngomong duit, wah, duit ini kan gimana ya? Ya secara awam menyampaikan sekarang itu bagi kalian yang sedih penting sekarang nah ini tugas kita untuk meluruskan paling tidak sebagai pertanggungjawaban moral kita kepada negara dan kepada Malaysia kita telah melakukan hal yang sifatnya meluruskan ketika ada kelompok tertentu atau bersama masyarakat di sekitar kita yang mengiring ke arah-arah yang melanggar. Jadi lagi-lagi Bapak peran kita, makanya ini sangat menarik sekali. MUI mengumpulkan seluruh 4 kabupaten untuk diskusi dengan isu politik dan demokrasi. Harusnya ada sumbernya, harus ada dari Bawaslu dan KPU. Kalau saya pribadi kan secara politis menyampaikan, tidak secara praktis. Walaupun di sisi lain saya juga praktis politik, saya praktis politik mengurus di sebuah partai politik, tetapi dalam kapasitas saya di sini sekarang menjadi praktis akademisi yang menyampaikan secara politis tentang itu. Nah, itu Bapak. Apa pakai siapa ada yang tetangga sendiri, kadang-kadang saudara sendiri, kadang-kadang rumah kita sendiri kita nggak ambil, tapi tinggal rumah kita sendiri kita. Nah, ini peran Bapak Kiai Ustaz Ulama salah satunya yang penting selain mengajarkan ngaji dan sebagainya. Ini karena masuk bagian agama juga. Menciptakan pemilu yang berintegritas, salah satunya kita memilih dengan betul-betul dengan hati kita menentukan pilihan tugas kita semua. Selanjutnya yang kedua tentang demokrasi Pancasila. Itu tadi Pak, itu balik tadi yang demokrasi Pancasila. Kalau saya mengalami politik segala macam isu kampanye hitam, DKIB dan segala macam sudah jauh dari ajaran-ajaran Pancasila, dari Pancasila. Tuhan namanya saya pasti. Karena hal-hal seperti itu sangat melanggar. Saya yakin semua agama juga yang apa namanya seperti sopan santun, terus rasa segan, tidak ada segan lagi satu sama lain, sehingga gara-gara cuma beda pilihan sampai pemilu depan masih ada kita sampaikan ke masyarakat yang kamu pilih kemarin, yang tidak terpilih, kalau tidak terpilih itu sudah akan pulang. Masa kita yang sudah satu periode mau pilihan lagi masih tidak sekolah. Ini banyak sekali, dan kita sangat yakin sekali. Saya salah satu pelaku politik, saya suami politik, dan saya tidak kesempatan menjadi kamu, saya bicara juga. Saya bangun lintas kalau saya sampaikan, saya ini gunanya ketika yang dia upload saya di sosmed, Instagram atau di Facebook, prosedur saya teman saya yang dari tempat lain melihat ini, yang kita tidak bisa berjalan sangat keras sekali, bermusuhan sangat keras sekali, dengan melihat yang sesederhana kita lakukan bisa ada ini. Paling tidak itu yang bisa pribadi yang saya lakukan sebagai praktisi. Hal kecil, tapi insya Allah kalau ini dilakukan oleh seluruhnya juga akan menjadi efek yang baik. Jadi balik-balik Pak, memang kita dituntut Pak
sekali peran kita di seluruh lapisan, apalagi kita semuanya di sini ditokohkan oleh masyarakat di seluruh tingkatannya masing-masing. Fatwa kita kadang-kadang apa yang disampaikan kadang-kadang lebih asing dari misalnya kalau di tingkat desa kadang-kadang lebih asing fatwa Polo Yai, Ustaz dan Kades. Jadi tingkat kecamatan. Jadi kita memang punya beban yang luar biasa. Kami secara pribadi, secara akademisi, kita juga di kelas menyampaikan hal yang sama, pendekatan Islami ketika pelajaran. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita sama-sama melakukan hal yang sama untuk kebaikan kita semua, memang tidak semudah membalik telapak tangan, apa tidak akan terkikis dan membacakan. Mungkin itu yang didapatkan. Saya bertugas sebagai Kepala Badan Kes Pangpol Kabupaten Ogan Komering Selatan. Insya Allah materi yang disampaikan ini tidak kalah pentingnya, maka dari itu mari kita simak. Izin Bapak-bapak dan adik-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi celana dulu ini Pak Aku agak tegak sambil menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini nanduk. Saya berdiri di sini, mohon izin, mohon maaf bukan keresahan kalau masih terpembak. Jadi ini dirasakan bahwa ini dengan bapak-bapak dan sekalian mohon bimbingan sebenarnya ini kasarnya karena kami ini sebagai kepala badan kes Pangpol diminta untuk isi materi. Sebenarnya judul yang kami ambil yaitu sinergisitas kes Pangpol bersama pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang aman, damai, dan kondusif di bumi Serasan Seadanan. Nah, jadi tugas kami kes Pangpol ini sangat berat Pak di tahun 2023 ini dan di 2024 nanti, karena kita ada pesta demokrasi pemilu serentak. Nah, jadi mohon doanya kami semua ini sangat berat kalau kes Pangpol ini masalah hibah tidak kami Pak hibah di opini lain. Sekarang kes Pangpol ngeri-ngeri sedap ini Pak, ngeri sedap ini masalah hibah ini. Kalau tidak benar, kalau tidak bagus, kita terpikir-pikir meskipun kita tidak menerima duitnya. Lanjut. Nah, ini dia lagi boleh. Jujur dan adil dalam rangka kesatuan Republik Indonesia dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam memilih anggota DPR, DPD tingkat 1, provinsi, DPD tingkat 2, daerah, DPD RI, kepala daerah, baik itu gubernur dan kepala daerah, bupati, wali kota yang melaksanakan secara serentak di seluruh daerah Indonesia pada bulan Februari 2024. Nah, jadi pemilu kita sekarang ini memang beda dari pemilu yang lainnya Pak. Makanya saya sampaikan tadi di awal kami kes Pangpol ini baru inilah yang mengikuti atau melaksanakan pemilu serentak di tahun 2024. Namun pemilu tersebut untuk di bulan Februari itu pemilihan presiden, legislatif dan juga DPD baik setingkat pusat, provinsi maupun tingkat daerah tingkat 2. Itu untuk pelaksanaan pemilihan presiden dan calon ini kita
dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan untuk pilkada itu di bulan November, Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota. Namun memang ada wacana, namun sampai sekarang belum resmi katanya akan dimajukan untuk pilkadanya. Namun masih tetap kita menunggu pada di bulan November. Namun kalaupun ada sudah resmi, apakah dimajukan, apakah dimajukan, wacananya dimajukan. Nah, itu belum pasti, kita masih di bulan November, kalau tidak salah tanggal 27 November tahun 2024. Syukurillah, wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Ketua MUI Kabupaten Oku Selatan dan para Bapak Kiai ahli keluarga SPD, saya demokrasi yang kami hormati dan muliakan. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas sambutan dari MUI Kabupaten Oku Selatan sekaligus juga lomba dengan seminar pendidikan demokrasi. Sekali lagi atas nama Dewan Pimpinan dan Keamanan Indonesia Kabupaten Selatan mengucapkan ribuan terima kasih karena kami tidak bisa membalas berikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian semuanya kami sangat berterima kasih kepada jajaran kami. Maka melalui ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar pendidikan demokrasi juara 4 aturannya saya katakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahku say cindo, ibu